Tempe Sanan. Kalau tempe Sanan itu udah lama ya Pak ya. Sebelum saya di sini aja udah ada, kurang lebih 80-90 tahun yang lalu udah berdiri Kampung Sanannya. Tapi kalau untuk keripik tempe sekitar 50 tahunan masih ada. Pendirinya itu makamnya disendirikan gitu. Jadi per tahun itu ada kayak berisi desa seperti itu. Kampung Sanan berasal dari kata sonokeling yang berarti jenis pohon. Dulunya banyak tumbuh di daerah tersebut. Orang dulu mengucapkan sono dengan cara yang agak kaku, sehingga menjadi Sanan yang sampai sekarang dikenal menjadi Kampung Sanan. Konon, sejarah berdirinya kampung ini didirikan oleh Mbah Buyut Habibah, seorang alim dari Pasuruan yang membuat hutan sonokeling untuk membangun permukiman. Makam Mbah Buyut Habibah berada di tengah kampung yang secara administratif termasuk ke dalam Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kami mengambil sumber dari website Radar Malang yang berjudul Dari Hutan Sonokeling Muncul Kampung Sanan yang ditulis oleh Mardi Sampurno pada Kamis 15 Desember 2022 pada pukul 13.41 waktu Indonesia Barat. Nenek moyang kita tuh. Jadi udah turun temurun, makanya cucu-cucunya meneruskan usaha beliau. Berapa banyak produksi tempe dalam sehari dan bagaimana prosesnya sampai menjadi tempe serta tempe biasanya diolah menjadi apa? Kalau banyaknya ya banyak ya Mbak Yomong, dari 90 pengrajin itu. Jadi satu pengrajin kurang lebih sekitar 100 kilo satu harinya. Itu tinggal kalikan aja, kalau kurang lebih 90% orang itu kurang lebih pengrajinnya sekitar 235 pengrajin tempe dan keripik tempe. Tinggal kalikan aja. Kalau per UMKM segitu, tapi ya beranak pinak ya. Ada yang 50, ada yang 50 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 1 kuintal tuh ada. Tuh. Jadi kemampuannya beda-beda. Produksi di Kampung Sanan terus berinovasi. Bahan baku yang digunakan penduduk Kampung Sanan dalam fermentasi kedelai sebagai kunci sukses industri tempe. Mereka mewarisi tradisi pembuatan sejak zaman kolonial dengan ragi alami yang menghasilkan tempe dengan cita rasa yang khas. Itu kalau melihat sejarah orang tua itu sekitar tahun 89 ya. Mulai 89 paling enggak itu ya. Mungkin di sebelumnya mungkin ada, paling tidak di atas 80 sampai sekarang itu. Mulai tahun 80-an, 1980-an. Itu mulai ada keripik tempe ini. Tapi kalau tempe Mbak, itu ya mungkin mulai dulu. Kalau tempenya kan ada dua. Ada tempe, ada keripik tempe. Kalau tempe itu awal memang. Ini sentra tempe. Kalau keripik tempe ini kan ada ketidaklanjutan dari tempe itu tadi. 1 kuintal tuh ada. Tuh. Jadi kemampuannya beda-beda. Gitu. Terus apa lagi tadi? Itu biasanya cuma keripik tempe apa ada yang lain maksudnya? Tempe dan keripik tempe memang. Tapi kalau keripik tempe itu kan banyak varian rasanya. Variannya itu kurang lebih 10 sampai 15 varian rasa. Contohnya keju, barbeque, balado, dan sebagainya itu. Kalau proses tempenya itu 3 hari, ya mulai dari perebusan sampai jadi tempe itu 3 hari. Kan masih ada ragian ya, gitu. Tapi kalau keripik tempe sehari sudah jadi keripik tempe. Sehari itu omsetnya berapa kira-kira? Kalau saya untuk keripik tempe, Iya. tergantung momennya. Kalau momennya pas rame
itu bisa 1.500, 2.000, maksudnya bungkus ya. Tapi kalau dikilokan itu sekitar 1,5 2 kintal. Itu kalau momennya rame, tak liburan sekolah, tahun baru, atau menjelang hari raya itu momen rame. Tapi kalau hari biasa itu paling 1 kintal. Proses pembuatan tempe di sana telah berlangsung turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Bahkan sejak masa penjajahan Belanda, perkembangan industri tempe di kampung ini telah ada sejak abad ke-16 dan menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warga. Mulai dari tahun 1970-an, warga mulai mengembangkan olahan tempe menjadi keripik tempe yang kemudian dikenal luas dan bahkan diekspor ke luar negeri. Kami mengambil sumber ini dari artikel dengan judul Persepsi dan Minat Wisatawan Kampung Kripik dan Tempe Sanan sebagai tujuan wisata oleh-oleh khas Kota Malang yang ditulis oleh Latifah Hanum dan Saparila Worokinasi, Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Inilah perkembangan sejarah pada Kampung Sanan hingga menjadi sentra industri tempe dan keripik tempe yang dikenal baik di dalam negeri maupun mancanegara. Tradisi yang diturunkan selama ratusan tahun, ditambah inovasi yang terus berjalan, menjadikan kampung ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan warisan budaya dan ekonomi yang penuh makna bagi Kota Malang.